Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidki wa kafa, amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yang lebih mulia dari raja adalah beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah? Ada tiga yang membentuk istilah tersebut, yakni ahl yang berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Ahlus sunnah yaitu segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya semua yang datang dari Nabi berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi. Al-Jamaah yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. An-Nahdiyah itu sebuah organisasi keagamaan di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama. Menurut Hadatus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadah At-Ta'liq halaman 23 sampai 24 yang artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab 4, yaitu pengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada abad 14 yang lalu Nabi menjelaskan umat Islam akan terpecah-pecah menjadi banyak kelompok. Dan kelompok umat Islam ini satu yang masuk surga, yakni kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya kalau hanya sekedar Islam ini belum cukup, karena nanti harus dikaji bagaimana kelompok Islam itu akidahnya benar atau tidak, bagaimana syariatnya, landasan fikihnya benar apa tidak, bagaimana perilakunya, akhlaknya, tasawufnya sudah benar apa tidak. Dalam konteks kita sebagai orang Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama, bahwa pendiri Nahdlatul Ulama seorang ulama besar yang menghafalkan ratusan ribu hadis sebagai ulama yang dikenal, menjadi ahli hadis dan mendapatkan gelar Hadatus Syekh, yaitu beliau Hadatus Syekh Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1926 beliau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama yang tujuan daripada Jamiah ini untuk mempertahankan, mengembangkan serta menjaga kelestarian daripada aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu kelompok besar, dan di kelompok besar ini seringkali saling kukuh. Saya kelompok yang benar, saya kelompok yang paling benar. Maka beliau memberikan 3 kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, yaitu dari sisi akidah, mengikuti kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
dari sisi fikih atau ilmu syariat mengikut kepada salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, Imam Malik atau mazhab Malikiyah, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, Imam Hambali bin Hambal atau mazhab Hambali. Dari sisi tasawufnya mengikuti kepada Imam Junaid al-Baghdadi maupun Imam Abu Hamid al-Ghazali. 3 hal ini menjadi salah satu tanda orang yang tersebut betul-betul sebagai golongan An-Nahdiyah yang selamat di akhirat nanti. Lalu, aswaja ini memiliki satu sifat yang membuat kita harus ikut di dalamnya. Aswaja itu yang menjadi keontaktikan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang menjaga keontaktikan daripada ilmu agama. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul dijaga yang namanya sanad atau isnad. Seandainya tidak ada sanad, orang bebas ngomong di dalam masalah agama. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Anandiyah atau Nahdlatul Ulama. Jadi bahwasanya orang itu harus memiliki referensi yang jelas, punya sumber yang jelas, sanadnya dan kitabnya dari mana, yang mengatakan itu ulamanya siapa. Ini harus jelas. Kenapa? Karena yang namanya ilmu agama ini tidak boleh sembarangan. Maka ketika kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, kita memiliki satu sumber yang jernih. Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah memiliki satu sifat atau sikap yang al-muhafadhah al-muqaddimis sholeh al-ahdu, senantiasa menjaga satu perkara lama yang baik dan tidak lupa mengambil satu perkara yang baru yang baik. Jadi prinsip ini diterapkan betul dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menelaah mimbar-mimbar, ketika kita menelaah media sosial, siapakah ulama-ulama ini yang mempertahankan tahlilan, yang mempertahankan maulid Nabi, mendoakan senantiasa orang yang sudah wafat, mendoakan senantiasa kita mengingat prosesnya Isra Mi'raj. Ini adalah golongan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka muhafadzah al-qadimis soleh. Itu satu tradisi yang baik, satu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, dan itu adalah berjalan dengan sangat seimbang di tengah-tengah masyarakat Islam. Maka tugas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah menjaganya. Kalau kita masuk di dalamnya, maka apa yang sudah menjadi amaliyah kita, amaliyah yang diturunkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, akan terjaga. Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah juga tidak melupakan yakni wal ahdu bil jadidil aslah, mengambil perkara baru yang lebih baik. Artinya tidak stagnan, tetap mengikut arus perkembangan zaman, mengikut bagaimana tuntunan zaman. Jadi yang lama selama baik tetap dijaga. Tapi juga kalau ada perkara baru yang lebih baik, maka itu diambil. Ini adalah bentuk keseimbangan, yakni kita menjaga tradisi ulama-ulama terdahulu. Tapi kita juga melihat apa yang ada pada zaman sekarang ini. Bagaimana melihat kelompok lain, salah satu karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau kita masuk dalam aswaja an-nahdiyah, maka kita akan sangat enak menanamkan dalil-dalil apa yang kita lakukan berbeda dengan kelompok yang lain. 3 hal yang membuat Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi sangat istimewa. 1. Ulama-ulama yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah an-nahdiyah itu para ulama yang sangat terpercaya. Keilmuannya tidak diragukan lagi. Sebagaimana pendiri Nahdlatul Ulama adalah seorang ahli hadis besar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menjaga, memiliki rasa tanggung jawab. Bila satu adat, satu kebiasaan baik tidak bertentangan dengan syariat, maka akan dijaga. Siapa yang akan senantiasa menguatkan tahlilan,
menguatkan Isra Mi'raj, menguatkan Maulid Nabi, kalau tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah memiliki sifat betul-betul toleran, wasatiyah, yakni tidak akan mudah mengkafirkan kepada kelompok yang lain. Meskipun orang lain mungkin menyebut ini kafir dan sebagainya. Akan tetapi sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah la yukafiru ba'duhum ba'do, tidak akan mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka kita bisa hidup interaksi dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi kita faham betul bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Islam yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabatnya. Semoga ini semua bisa mencurahkan kepada kita semua, saya sendiri bangga bahwa saya sebagai anak Aswaja An-Nadiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.